Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue mau ngebahas lagi tentang rakit-rakit Philips. Di depan gue ini tuh ada 3 rakit Philips, yaitu Arcana 80L, ya, ada Nanovastec 800, dan ada Aeroforce di depan gue ini, ya. Jadi gue bakal ngebahas lebih dalam 3 raket ini, apa sih perbedaan 3 raket ini dan apa sih kelebihan dari raket ini dan kekurangan dari raket-raket ini gitu ya. Jadi pertama-tama mungkin dari modelnya dulu ya, dari modelnya dulu gue bahas lagi cepet aja. Yang Arcana 80L itu ini warnanya merah, hitam ya. Tapi sayangnya di sini kalau yang di kemarin seperti ini tuh cetakannya kurang bagus ya dari Philips itu, beberapa masih ada yang cacat-cacat. Tapi overall build quality semuanya cukup oke menurut gua dari Philips ini ya. Nah, yang dari Nanovastec 800 ini warna hitam, merah dan emas ya. Dan yang paling gue suka warnanya, gue sendiri preference gue sendiri dari Aeroforce ya. Aeroforce ini warnanya hitam, ada gold yang glossy banget di sini, mentereng, dan ada warna birunya ya, aksen birunya ini. Buat yang suka warna lain, kalian juga bisa lihat di sini. Jadi yang di sini tuh cuman ini warnanya, tapi kalian bisa lihat juga di web atau di toko online kalian mungkin ada warna lain. Ini gue bisa tempelin juga di sini ya warnanya yang lainnya. Nah, buat kalian yang belum tahu, ketiga raket dari Philips ini tuh, si Philips ini tuh biasanya menempelkan di sini tuh ada tulisan FTA, ada FTM, ya. Itu tuh menunjukkan untuk siapa raket ini dipergunakan. Jadi kalau yang untuk pemula itu dia bakal sebenarnya bukan pemula, dia lebih ke advance ya. Jadi di sini tulisannya FTA. FTA ini A itu untuk advance. Jadi buat yang kalian belum tahu, ada FTM untuk master dan yang satu lagi untuk pro. Yang pro itu dipakai untuk pemain-pemain dunia ya. Nanti gue bakal cantumin di sini juga. Atau kalian juga bisa lihat video gue yang sebelumnya, itu gue bahas juga. Ada TJ Woven 1000 juga di situ yang untuk pemain profesional. Tapi ketiga raket ini itu memiliki FTA semuanya untuk advance ya. Jadi semuanya di sini tuh FTA ya. Nah, mereka semua itu sama levelnya, tapi berbeda-beda karakter. Dan menurut gua penggunaannya juga berbeda-beda ya. Jadi gua bakal bahas apa aja sih perbedaan dari ketiga raket ini. Supaya kalian tahu juga kalau kalian mau beli raket ini tuh kalian harus lihat dulu nih, kalian tuh mainnya biasa di mana, kalian main double, main single, kalian sukanya head heavy atau yang sukanya headlight atau yang balance gitu ya. Gue bakal bahas di sini, oke? Sekarang gue mau masuk dulu ke spesifikasi ketiga raket ini ya. Pertama-tama gue mau masuk ke Arcana 80L. Oke, nah Arcana 80L ini memiliki head heavy ya. Jadi head heavy beratnya tuh di balance point-nya di 290 sampai 295 mm ya. Nah, di sini tuh dia memiliki berat 4U ya. Arcana 80L tuh 3U. Tapi mungkin kalian menemukan juga yang beratnya 4U. Gue belum dapet yang itu, tapi katanya ada yang juga yang 4U, cuman gue belum tahu juga apakah Philips mengeluarkan versi 4U. Kalian boleh tulis juga di komen kalau kalian punya yang 4U-nya. Dan kalau yang di depan gue ini beratnya 3U, jadi lebih berat ya. Dan bisa ditarik sampai 36 lbs. Wow. Kalau menurut gue sih, gue nggak pernah main sampai lebih dari 30 lbs. Jadi 30 lbs aja buat gue udah kenceng banget. Dan ini bisa tarik 36 lbs. Buat gue sendiri, gue belum pernah coba tarik 36 lbs. Tapi buat kalian yang pernah tarik sampai di atas 31, 32, kalian bisa tulis di komen apakah raket ini bisa bertahan 36 lbs ya. Nah gitu. Jadi ini head heavy, beratnya 3U dan bisa ditarik sampai 36 lbs ya. Balance point di 290 sampai 295 mm ya. Dan di sini tuh ditulis ada teknologi 5 mm long ya. 5 mm long ini apa? Gue sih belum tahu apa. Tapi menurut gue mungkin dari sini kepalanya dia itu slightly lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kita lihat ya di sini ya. Kepalanya dibandingkan dengan Nanovastec itu ya, dia sedikit lebih besar ya. Sedikit lebih besar ya.
Nggak banyak sih, tapi agak besar sedikit ya. Kalau dibandingkan dengan yang Aeroforce, itu juga lebih besar sedikit. Bandingkan di sini, ya. Kalau kalian lihat bisa lebih besar sedikit ya. Nanti gue lihat sini video, mungkin kalian bisa lebih jelas. Ya. Oke, nah mungkin itu. Dan frame-nya juga sudah high modulus graphite ya, udah TMG juga. Ya jadi sebenarnya raket ini sudah enak banget harusnya dipakai. Untuk peruntukan pemakai apa nanti gue bakal bahas setelah gue bahas yang lain ya. Gue masuk dulu ke Rano Fastech 800. Ya, Rano Fastech 800 juga memiliki balance head heavy. Dan balance point-nya juga di 290 sampai 295 mm. Jadi keduanya juga dari Arkana dan ini head heavy dulunya ya. Sudah memiliki high modulus graphite juga ya, 30T HMG. Dia bisa ditarik juga sampai 36 lbs sama dengan yang Arkana 80L. Tapi beratnya itu dia ada di 4U ya. Beratnya 4U lebih ringan dibandingkan yang Arkana 80L. Mungkin ini juga ada versi yang 3U-nya seperti Yonex juga pasti ada selalu Li-Ning, ada selalu versi yang lebih berat dan ringannya ya. Itu cuman di depan gue ini kebetulan gue memiliki yang ini beratnya 4U. Sekarang gue masuk ke Aeroforce. Di sini yang unik itu Aeroforce itu dia bisa ditarik sampai 45 lbs. Jadi nggak tahu gimana ini raket. Gue sih suatu saat penasaran sih ini, pengen gue tarik coba nanti apakah bisa bener 45 lbs. Apakah yang nariknya juga berani sampai narik 45 lbs. Gue nggak tahu, mungkin nanti kita bisa coba cek. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau komennya banyak, gue bakal tarik ini raket lebih dari 40 lbs. Anggap 42 lbs aja gue tarik mungkin, atau 40 lbs itu gue tarik coba ya. Apakah dia si frame-nya bakal bertahan atau enggak. Untuk balance point-nya sama juga, dia memiliki head heavy juga 290 sampai 295 mm dan beratnya itu dia di 4U ya. Nah, tapi dari ketiga ini gue sih merasa yang paling gak head heavy itu yang ini. Jadi ini lebih ke balance kalau gue merasa. Walaupun ditulisnya ketiganya itu sama semuanya, tapi gue merasa ini tuh paling balance. Mungkin dari bahan juga sih ya. Bahannya sih ditulis ini sudah high modulus graphite juga sama. Ya jadi tapi mungkin ini kalau gue merasa ini sedikit lebih stiff sih kalau dipakai main. Gitu. Jadi gue merasa ini lebih gak head heavy, lebih balance dibanding yang kedua ini. Gitu. Sekarang gue mau bahas tentang feel di lapangan. Jadi tadi udah gue bahas spesifikasinya. Tentang feel di lapangan mungkin agak berbeda dari apa yang gue pelajari di spesifikasi ya. Pertama-tama untuk Arkana 80L. Arkana 80L 4 ini tuh lebih ke beratnya ke 3U ya. Jadi 3U ini kalau gue rasa buat gue terlalu berat. Jadi gue nggak cocok 3U. Gue lebih cocok 4U ya. Jadi untuk permainan single Arkana 80L ini menurut gue cukup oke. Karena dengan beratnya yang cukup berat ya, yang menggenerate power yang lebih besar untuk permainan single, dan kepalanya yang sedikit lebih besar dibandingkan yang lainnya. Itu membuat si Arkana 80L ini lebih enak untuk dipakai single gitu. Jadi 80L ini dia cocoknya untuk single menurut gua. Tapi buat kalian yang suka gebuk ya mungkin bolehlah ambil ini untuk permainan double. Untuk permainan yang single selain Arkana 80L gua sih juga rekomendasi di Aeroforce ini. Nah, karena Aeroforce ini menurut gue buat bukan untuk single aja ya, tapi untuk permainan double pun juga oke gitu. Jadi single juga oke, double juga oke. Jadi kalau Nano Fastech sih kayaknya ini single agak kurang banget sih ini menurut gue. Jadi kalau Nano Fastech gue lebih prefer kalian pakai untuk permainan double gitu ya. Tapi untuk single mungkin untuk dua ini. Untuk smash, control, defense, mana sih yang paling bagus? Sebenarnya tidak ada yang pasti ya. Raket itu sebenarnya cocok-cocokan. Kalian suka yang raket ini, gue nggak suka. Gue suka raket ini, kalian nggak suka gitu. Jadi jangan mengikuti apa kata teman. Kata teman bagus, coba dulu. Belum tentu kata kalian tuh bagus. Jadi cocok-cocokan. Nah sekarang gue bakal nilai raket-raket ini berdasarkan apa yang gue alami di lapangan gitu ya. Jadi gue mau ngasih nilai masing-masing dari smash, dari control, dari defense ya, dan dari keseluruhan mana yang gue pilih ya. Oke, pertama-tama untuk power. Untuk power
dari Arcana 80L, ini gue kasih nilai 8. Karena power ini otomatis dia 3U besar powernya. Ini enak banget buat smash gitu ya. Tapi berhubung gue bukan orang smash, jadi gue kurang cocok raket ini ya. Nah, untuk yang Aero Force, gue kasih nilai powernya itu juga di 8. Karena walaupun dia 4U beratnya, tapi dia menurut gue si shaftnya ini tuh lebih stiff dibandingkan keduanya. Jadi gue merasa powernya juga ini merasakan yang lebih besar dibandingkan Nano Fast Tech nih. Terutama Nano Fast Tech ini nanggung. Ini gue power, gue cuman kasih nilai 7 kalau ini. Ini tuh karakternya apa ya? Sebenarnya karakternya gue dulu punya Yonex 80 Etude dulu tuh. Itu tuh raket sebenarnya raket profesional. Tapi menurut gue tuh raket tuh tanggung banget menurut gue. Kepalanya berat, bawahnya ringan. Di smash kurang power banget menurut gue. Jadi kalau menurut gue Nano Fast Tech ini tuh seperti itu. Nanggung gitu ya. Kayak kalau buat mukul tuh kurang power lah, nggak ada tenaganya sama sekali kalau ini tuh sih mau gue. Ini mungkin gue kasih nilai 7 tadi gue bilang nih untuk smashannya ya. Nah, untuk kontrol Arcana 80 gue kasih nilai 7 ya, karena kontrol ini kurang enak menurut gue. Si Arcana 80 terlalu berat, kepalanya terlalu besar, kontrol kurang enak ya. Untuk yang Aero Force, nah ini kontrol gue kasih nilai 8,5 ya, karena ini menurut gue overall ini oke ya. Untuk yang Nano Fast Tech, nah ini kontrol juga gak enak sih menurut gue ini. Kepalanya terlalu berat menurut gue, kurang balance ya, jadi ini kontrol juga kasih nilai 7 ya. So itu saya ini kurang enak menurut gue yang Nano Fast Tech ini gitu. Nah, untuk defense gue kasih nilai dari Arcana 80L ini gue kasih nilai 7 juga. Karena terlalu berat juga buat gua, recharge-nya terlalu lama, jadi nggak cepet baliknya gitu ya. Jadi kepalanya juga agak terlalu besar, jadi gua kurang suka kalau ini ya. Jadi preference gua 7. Aero Force gua kasih nilai 8 ya. Jadi untuk defense ini cepet juga, enak, lincah, dan nggak lama ya. Untuk defense-nya powerful juga gitu. Untuk Nano Fast Tech gue kasih nilai juga, kalau untuk defense ini masih oke, gue kasih nilai 7,5 dari 10 ya. Jadi untuk defense masih oke, tapi untuk smash oke tapi tanggung menurut gue. Jadi makanya smashannya jadi nggak keluar sih kalau menurut gue yang Nano Fast Tech ini sih. Gitu, itu yang gue rasakan ya. Tapi kalau kalian ada yang nggak setuju dengan apa yang gue omongin, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke? Sekarang gue mau masuk ke overall. Overall kalian mungkin sudah tahu gue bakal milih yang mana ya. Tentu saja gue milih yang Aero Force. Ya, jadi untuk overall raket double single depan belakang gue kasih nilai Aero Force ini itu 8 ya. 8 dari 10. Karena menurut gue ini oke. Cuman waktu itu senarnya kan ini gue senar dari Philips ya. Senar dari Philips ini menurut gue masih terlalu besar. Gue biasa pakai senar kecil. Jadi mungkin kalau misalnya gue ganti ke yang lebih kecil ini bakal lebih enak lagi sih menurut gue gitu. Ya, jadi senar juga ngaruh banget sih. Ini tarikan 28, senar Philips Ultramax 66 terlalu besar menurut gue. Jadi nanti gue bakal coba ke yang lebih kecil kali ya, senarnya jadi lebih enak gitu. Nah, untuk permainan belakang mungkin kalian bisa ambil yang Arcana 80L. Contohnya orang-orang yang suka gebuk itu mungkin Arcana 80L. Dan untuk permainan depan tetap gue nggak ngambil Nano Fast Tech, sorry Nano Fast Tech 800 masih kurang buat gue ngambil yang Aero Force juga tetap ini untuk pemain depan ya. Walaupun semuanya di sini tuh yang head heavy, tapi untuk permainan depan yang paling enak tuh menurut gue ini. Dia paling cepat sih di depannya sih menurut gue ya. Buat kalian mungkin juga kenapa sih gue bandingin 3 raket ini nggak yang lain gitu. Karena dari harga pun ini kurang lebih sama, sekitar 500.000 sampai 600 ribuan. Atau kalau kalian bisa nemu lebih murah, kalian bisa beli juga di toko online kalian. Jadi ketiga raket ini levelnya sama dan harganya sama, makanya gue tandingin ketiga raket ini mana yang paling oke menurut gue. Dan jawabannya kalau buat gue adalah Aero Force ya gitu. Cuman nanti yang tarik 45 lbs itu kita lihat nanti kalau misalnya komennya banyak, kalian pada setuju, gue bakal tarik 45 lbs. Oke, siapa yang setuju? Tulis di komen di bawah. Oke? Nah, sekarang gue mau masuk ke kesimpulan nih.
Tadi kan gue udah bahas tentang spesifikasi, gue udah bahas feel-nya main di lapang seperti apa, dan build quality-nya juga udah bahas juga sedikit. Nah, untuk raket Philips ini menurut gue, jadi kalau kalian yang mau main baru main badminton, ini raket menurut gue sangat oke sih dengan harga range-nya 500.000. Yonex mungkin dapat yang paling bawah kali ya, maksudnya ya. Udah mahal banget lah Yonex, Li-Ning, Victor gitu-gitu, mungkin kalian udah dapet yang entry level banget lah. Nah, untuk kalian yang baru mau main badminton, kalian bisa jadi pilihan kalian, opsi kalian memilih raket gitu. Jadi raket Philips ini gue akuin not bad banget ya untuk pemain yang baru mulai masuk ke dunia badminton gitu ya. Itu oke banget sih menurut gue, dari build quality, dari print-printannya semua, dari feel semua. Ini oke banget sih menurut gue gitu ya. Tapi untuk kalian yang mau udah profesional, Philips juga ada juga yang untuk pemain profesional. Jadi kalian bisa coba seperti TJ Woven 1000 ya. Itu kalian bisa coba pakai juga, dan kalian bisa share nanti ke gua rasanya seperti apa pakai raket Philips yang untuk profesional. Untuk yang amatir jangan takut. Ini raket menurut gua nggak terlalu mahal sih menurut gua. Dengan harga 500.000 kalian bisa mendapatkan kualitas seperti ini sih, oke banget. Bisa jadi kalian opsi untuk memilih raket pemula ya. Bahkan yang udah advance pun, yang udah main intermediate, kalian boleh juga pakai ini. Karena gue juga selama ini dalam waktu beberapa minggu, beberapa bulan ini gue pakai raket ini, gue cobain, dan yang rasanya oke juga sih menurut gue ya. Kadang-kadang memang dibandingkan dengan raket yang 2 juta, 3 juta, feel-nya beda sih. Itu tentu saja beda ya. Makanya harganya juga sesuai dengan apa yang disajikan ya sebenarnya gitu. Dan buat kalian yang mau beli raket ini, kalian bisa beli juga di online. Dan kalau misalnya kalian nggak pasti beli raket ini, kalian bisa beli di offline ya. Kalian bisa coba raketnya, kalian coba dulu feel-nya, rasain seperti apa. Bahannya juga kalian bisa rasain berbeda, yang seperti gue bilang tadi, ini lebih stiff, atau yang ini lebih berat kepalanya, lebih besar, atau apa, kalian bisa lihat di offline gitu. Sekian aja video kali ini, see you guys on the next video. Bye-bye.